Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa nabiyihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jemaah maghrib yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini insyaallah dengan kehadiran Syekh kita pada malam hari ini yang sering datang kepada kita pada tiap tahunnya, ya. Dan beliau pada malam hari ini insyaallah akan membawakan sebuah pembahasan yang bertemakan sifatud da'iyah, ya, sifat-sifat atau karakter seorang dai, ya. Dan untuk memanfaatkan waktu yang baik, intihazan lil fursah فالوقت متاح لشيخنا فعليه فليتفضل مشكورا ومأجورا. تفضل يا شيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مجالس العلم والذكر التي هي من خير المجالس، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحصل لأهلها 5 أمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الحديث الآخر أنهم إذا قاموا أنهم إذا انتهت الحلقة الذكر قيل لهم قوموا مغفورا لكم. هذه 5 أمور تحصل لمن يحضر مجالس الذكر، ولا شك أن من أفضلها وأهمها أن الله سبحانه وتعالى يذكر أهلها في الملأ الأعلى. فالذي يحضر هذه المجالس يذكره الله ويثني عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة. نعم. Setelah Syekh memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus memberikan salam kepada kita semua, boleh juga mendoakan kita, ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian boleh menyebutkan bahwasanya menghadiri majelis ilmu dan majelis zikir berarti kita menghadiri majlis yang terbaik, majlis yang paling mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau menyebutkan bahwasanya orang yang datang bermajlis ilmu itu mendapatkan 5 keutamaan. Ada 2 hadis beliau sebutkan. Hadis yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membacakan kitabullah, Al-Quran,
saling mengajarkan di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka yang namanya ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah. Kemudian yang kedua adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa hafathumul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man indahu, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut orang yang ikut di majlis itu di hadapan para malaikatnya. Kemudian dalam hadis yang lain, ini kemuliaan yang kelima disebutkan beliau, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya seseorang yang bermajlis ilmu ketika bangkit dan selesai dari majlis ilmunya, maka dikatakan kepada mereka, qumu maghfurin, silakan kalian berdiri dalam kondisi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini merupakan keutamaan yang luar biasa daripada mendatangi majlis ilmu. Dan salah satu di antara yang disebutkan tadi itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita, nama orang yang datang bermajlis ilmu itu di hadapan para malaikatnya di atas langit. Ini adalah suatu hal yang menjadi keistimewaan tersendiri bagi orang-orang yang bermajlis ilmu. Nah, ومعنا في هذا الوقت كلمة عن الدعوة وصفات الدعاة. فأقول أولا الدعوة إلى الله هي مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وورثتهم من أهل العلم والدعاة، وهي تبليغ الدين كله إلى الناس كلهم، تبليغ الدين كله إلى الناس كلهم، وهي من أفضل الأعمال، فهي وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك قال فيها، قال الله تعالى في هذا الأمر، قال تعالى مخاطبا المؤمنين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فدلت هاتان الآيتان على أن الدعوة فرض على الكفاية، يجب أن يوجد في الأمة من يقوم بحمل الدعوة وتبليغ الناس. وأيضا دلت الآية الثانية على أن الدعوة هي سبب خيرية هذه الأمة. نعم. Kemudian boleh melanjutkan, dan pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan yang terkait dengan masalah dakwah dan karakter daripada seorang dai. Berdakwah merupakan profesi daripada seluruh para nabi dan rasul salawatullah alaihim jami'an, dan juga merupakan satu hal yang dilakukan oleh para pewaris nabi, para ulama, ya, para dai, yang mana hal ini atau dalam dakwah ini bertujuan untuk menyampaikan agama ini kepada seluruh manusia, menyampaikan Islam ini kepada seluruh umat manusia. Itulah misi daripada dakwah ini. Mereka terima atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita
menyampaikan kepada mereka dakwah Islam ini. Dan dakwah ini merupakan suatu aktivitas yang memiliki keutamaan tersendiri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dua ayat. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Hendaknya ada sebagian di antara kalian, ada umat yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, ya, dan mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang namanya kemungkaran. Ayat yang kedua disebutkan masih dalam surah yang sama, surah Al-Imran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian ini adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, ya, yang mana kalian memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau menjelaskan bahwasanya ayat pertama menunjukkan bahwasanya berdakwah itu adalah, atau hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah dalam artian harus ada sebagian atau satu kelompok dari umat ini yang fokus untuk berdakwah, menyeru manusia kepada agama ini. Adapun ayat yang kedua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan bahwasanya umat ini adalah umat yang terbaik, kapan bisa terjadi? Itu bisa terwujud ketika di antara umat ini ada yang berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Barulah tercapai itu tadi disebutkan dalam ayat, kuntum khaira ummah, umat yang terbaik. والدعوة إلى الله من صفات المؤمنين. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كذلك أن الدعوة إلى الله سبب للنجاة من الخسارة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هو الدعوة. فالدعوة إلى الله من الصفات الناجين من الخسارة في الدنيا والآخرة. نعم. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya dakwah ini adalah bagian daripada sifat seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'd wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, mereka adalah saling menjadi penolong antara satu dengan yang lain, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Bagaimana caranya? Ketika mereka senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Ya, maka orang yang beriman itu adalah orang yang melakukan ini. Ya, karakternya adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian selanjutnya, dakwah ini adalah menjadi penyebab seseorang itu terbebas dari yang namanya kerugian. Ya. Di mana disebutkan tadi dalam surah Al-Asr,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu betul-betul berada dalam kerugian. Nah, di sini kalau disebutkan berarti tanpa terkecuali manusia berada dalam kerugian. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengecualikan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal saleh, wa tawasaw bil haqq, dan saling menasihati dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabar, dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, beliau mengatakan dua hal yang disebutkan dalam ayat ini yang terakhir itu, menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran, itu adalah dakwah. Dan dua sifat ini merupakan salah satu hal yang bisa membebaskan seorang manusia dari yang namanya sifat atau dari yang namanya kerugian, ya. Maka kalau kita mau bebas dari kerugian, maka salah satu jalan terbaik adalah berdakwah. Nah, والدعوة إلى الله كذلك هي من أحسن القول. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. كذلك من فضائل الدعوة إلى الله أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينال بدعوته الأجور العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الحمر، وهي من أنفس وأغلى أموال العرب. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. نعم. Kemudian di antara keutamaan berdakwah ini, bahwasanya orang yang berdakwah adalah orang yang mengucapkan perkataan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dalam ayat ini ada semacam pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ini untuk menetapkan bahwasanya perkataan orang yang menyeru kepada Allah itu adalah perkataan yang terbaik. Kemudian orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala juga adalah orang yang mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Di antara hadis yang menunjukkan hal tersebut, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bersabda, engkau memberikan petunjuk, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dengan jalan engkau itu lebih baik daripada unta merah, ya. Dan unta merah ini, kata beliau, itu adalah harta yang terbaik yang dimiliki oleh orang Arab dulu, ya, kendaraan yang paling mewah, ya, kendaraan yang paling mewah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kalau perantara dakwah kita ada yang mendapatkan hidayah, itu lebih baik daripada kita mendapatkan hadiah kendaraan yang paling mewah. Kemudian hadis lain Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang mengamalkan kebaikan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun
pahala daripada orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Nah, sekali lagi, ini dakwah adalah salah satu sebab seseorang bisa mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Nah. والدعوة من العمل الذي يستمر أجره حتى بعد الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أي صدقة مستمرة، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال العلماء إن الداعي له مثل أجر من عمل بدعوته إلى يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الصدقة الجارية. كذلك دعوته إلى هذا الدين هذا علم ينتفع به، لأن العلم هو كل ما دل عليه الكتاب والسنة. وكذلك أن الداعي يدعو له من حصلت هدايتهم على يديه، فهم بمنزلة الولد الصالح يدعو له. قالوا فهذه ثلاث تجتمع للداعي إلى الله، وكذلك معلم الخير الناس. نعم. Kemudian selanjutnya, di antara keutamaan seorang dai di sini adalah bahwasanya seorang dai itu pahalanya tetap mengalir kepadanya sekalipun setelah meninggal dunia. Ya. Ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya seorang manusia ketika meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalannya. Maksudnya berhenti sampai di situ amalannya, tidak ada lagi amalan bisa dikerjakan kecuali dari tiga hal, ya. Tiga hal yang tetap berjalan. Apa itu? Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang mengalir, ya. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Kata beliau, tiga perkara dalam hadis ini itu bisa didapatkan oleh seorang dai sekaligus. Kenapa? Beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya seorang dai ketika mengajarkan ilmunya kepada mengajarkan agama ini kepada orang lain dengan memanfaatkan waktu-waktunya dan potensinya, seolah-olah dia bersedekah dengan apa yang dimiliki. Ya, maka selama orang lain mengambil manfaat darinya itu, maka dia tetap mendapatkan ganjaran pahala dari amalan-amalan orang-orang yang mengamalkannya. Begitu juga dengan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ya, apalagi seorang dai yang mengajarkan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, ya, itu adalah bagian daripada ilmu yang paling bermanfaat diajarkan kepada orang. Maka ketika mereka melaksanakan atau mengamalkan dalam kehidupannya, pahalanya pun mengalir kepadanya sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi yang sebelumnya. Dan yang ketiga, ya, kalau dalam konteks hadisnya bahwasanya seorang anak yang mendoakan orang tuanya, maka di sini kalau seorang dai meninggal dunia, maka begitu banyak orang-orang yang akan mendoakannya. Ya, orang-orang yang pernah diajarkan ilmu kepada mereka, diseru kepada kebaikan, itu akan senantiasa mendoakan seorang dai ini. Maka dia ibaratnya adalah seperti anak-anak yang mendoakan orang tuanya. Orang-orang yang mendapatkan manfaat dakwahnya itu akan mendoakannya setelah dia meninggal dunia. Itu merupakan suatu hal menjadi keistimewaan bagi seorang dai. Nah, ومن الصفات التي ينبغي للداعية أن يتصف بها أولا الإخلاص لله، الإخلاص لله، وذلك بأن تكون دعوته خالصة لله، لا يريد بدعوته إلا وجه الله والدار الآخرة. وذلك أن الدعوة عبادة، الدعوة عبادة،
وكل عبادة لا تكون مقبولة إلا بالإخلاص كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Kemudian beliau menjelaskan di sini, beliau menjelaskan tentang apa yang menjadi sifat atau karakter seorang dai. Tadi berkaitan dengan keutamaan ya berdakwah. Yang pertama yang beliau sebutkan bahwasanya seorang dai itu harus memiliki hati yang ikhlas dalam mendakwahkan agama ini ya. Memiliki hati yang ikhlas dalam berdakwah. Ya, kenapa? Karena berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dikerjakan dengan ikhlas. Ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan tadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisin, penuh dengan keikhlasan. Keikhlasan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas agama yang lurus. Kemudian dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niat. Artinya kalau kita beribadah, kita dituntut untuk memperbaiki niat kita, karena itulah yang akan mendapatkan atau menyebab kita mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka 'anil syirk." Saya adalah Tuhan yang sangat tidak membutuhkan yang namanya syirikat. Ya, Allah sangat membenci orang yang berbuat syirik kepadanya. Sehingga dalam beribadah itu tidak boleh kita menyertakan niat-niat yang lain selain bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang pertama adalah berniat dengan ikhlas dalam berdakwah. كذلك من فضائل الإخلاص أن الله يضع القبول للداعي إلى الله بين الناس فيكون مقبولا ودعوته كذلك مقبولة. وأيضا من فضائل الإخلاص أن الدعوة تبقى زمنا طويلا وهي من فضائلها كذلك من فضائل الإخلاص في الدعوة أن هذا ما أمر به الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي، أي هذه طريقي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي لا أدعو إلى نفسي ولا إلى أقول إلى مركز أو وظيفة أو شرف، وإنما أدعو إلى الله، وهذا هو الإخلاص. نعم. Kemudian beliau menambahkan tadi bahwasanya di antara keutamaan ikhlas dalam berdakwah itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membuat manusia itu
akan mudah menerima orang tersebut. Ya. Mudah menerima orang tersebut dalam berdakwah. Dari perkataannya mudah diterima, dakwahnya juga mudah tersebar di kalangan manusia. Karena memang dia berdakwah bukan untuk tujuan duniawi, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara manfaat dakwah ini bahwasanya orang yang berdakwah itu, maka dakwahnya ini akan menjadi sesuatu yang akan bertahan lama di permukaan bumi ini. Ya, artinya di sini kalau kita berdakwah itu, maka apa yang kita sampaikan itu akan disampaikan dari satu orang ke orang lain, sehingga ketika menyebar maka dia akan bertahan lama di permukaan bumi ini. Saya akhiri Anifan. Ada tadi disebutkan oleh Syekh tadi, kalau tidak salah itu bahwasanya ya, bahwasanya dakwah itu yang tadi disebutkan tadi, bahwasanya berdakwah itu adalah sesuatu yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Nah, ini keutamaannya juga ya, keutamaannya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'an." Katakan wahai Muhammad, inilah jalan saya. Saya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Maka orang yang mengambil bagian dalam dakwah ini, maka dia masuk dalam ayat itu. Ya. Selama tujuan dakwahnya itu adalah ad-da'watu ilallah, menyeru manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya, ya. Bukan mengajak orang untuk mengikuti dirinya, ya, atau kelompoknya, ya, atau perkumpulannya dan seterusnya. Tapi tujuannya berdakwah adalah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, كذلك من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الداعية العلم، وأن يحرص على أن يزداد من العلم قدر ما يستطيع. قال الله تعالى في الآية السابقة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أدعو على علم. فالداعي ينبغي أن يدعو على علم ويكون عالما بما يدعو إليه، ولا يعني هذا أن يكون عالما من العلماء، ولكن لا يتكلم إلا بعلم، لا يتكلم إلا بعلم، وإلا لو كان عنده ولو القليل من العلم فإنه ينبغي أن يدعو إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية واحدة. وكل مسلم يحفظ 7 آيات وهي سورة الفاتحة، ولكن ينبغي للداعي أن يزداد من العلم لتزداد دعوته ويزداد أثرها. Kemudian yang kedua, di antara hal yang menjadi karakter seorang dai itu adalah ilmu. Artinya seorang dai itu juga harus memiliki bekal ilmu. Kalau dalam ayat disebutkan tadi, ya, ketika Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin." Ya, di sini kata ad'u ilallahi ala basiratin, saya menyeru kepada Allah di atas basirah. Nah, basirah di sini adalah ilmu.
ya, di atas ilmu. Maksudnya apa? Seorang dai itu harus betul-betul mengilmui apa yang disampaikan kepada mad'unya. Ya, juga mengetahui kondisi mad'unya, kemudian mengetahui cara yang terbaik menyampaikan ilmu itu kepada mereka. Kemudian seorang dai sekalipun dikatakan bahwasanya dia harus memiliki ilmu, tapi tidak harus juga menjadi seorang ulama. Artinya apa? Untuk menjadi seorang dai itu tidak dipersyaratkan harus menjadi seorang ulama. Ya. Tapi ketika dia sudah memiliki ilmu dari agama ini, maka sebenarnya dia sudah bisa menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dari saya sekalipun hanya satu ayat. Dan saya kira di sini semuanya sudah hafal surah Al-Fatihah, ya. Dan surah Al-Fatihah berapa ayat? 7 kan? Ya, berarti sudah memenuhi syarat kan? Karena satu ayat saja harus disampaikan. Ya. Namun demikian juga kata beliau, yang namanya seorang dai juga itu tidak boleh berhenti belajar, ya. Tidak boleh berhenti belajar, harus senantiasa berusaha untuk mengembangkan ilmu yang dimiliki supaya dia bisa lebih memiliki kepiawaian dalam menyampaikan ilmu itu dan lebih memiliki pengaruh terhadap masyarakat dari apa yang dia sampaikan. Nah. كذلك مما ينبغي أن يتصف به الداعية التواضع ولين الجانب. تواضع ولين الجانب. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه فقال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي تواضع لهم. كذلك لين الجانب، وهو أن يكون لينا معهم. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Nah. Kemudian selanjutnya di antara karakter seorang dai itu adalah memiliki sifat tawadhu dan lemah lembut kepada orang lain. Sifat tawadhu pada dirinya, kemudian dalam sikapnya ada sikap lemah lembut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Wahai Muhammad, hendaklah engkau memiliki sikap rendah hati kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya, Nabi kita saja disuruh memiliki sifat rendah hati kepada para sahabat. Apalagi kita, ya, tentunya lebih pantas untuk menyandang atau memiliki sifat tawadhu ini di dalam hati kita. Minta tolong kalau ada yang merekam atau mempotret Syekh, tidak mau dipotret, ya. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang selanjutnya adalah sifat lemah lembut. Jadi seperti al-lin, ya, itu lemah lembut kepada orang lain, utamanya juga pada orang yang kita ajak, yang kita seru kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga mewanti-wanti itu, ya. Rasulullah SAW diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala kunta faddan ghalizal qalb lam faddu min haulik." Wahai Muhammad, seandainya engkau itu memiliki atau engkau kasar, ya, kasar hatimu, nanti ada, ya, dia tidak memiliki sifat lemah lembut kepada mereka,
maka niscaya mereka akan lari darimu. Ya, para sahabat itu kan lari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi Allah berfirman sebelumnya, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum." Ya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Jadi menunjukkan bahwasanya kalau berdakwah itu bukan kekerasan yang didahulukan. Ya, apalagi sampai memvonis orang, ya, orang lain, kelompok lain dan seterusnya. Bukan itu yang didahulukan, tapi yang didahulukan adalah lemah lembut dalam berdakwah. Nah, masyaallah. كذلك من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الداعية الحكمة، أي أن يكون حكيما. ومعنى الحكمة هو أن يضع الشيء في موضعه، يضع الشدة في موضع الشدة واللين في موضع اللين. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمن الناس من يكفيه الموعظة الحسنة، ومن الناس من يحتاج إلى الجدال والنقاش، فكل يعامل بحسب المناسب له. نعم. Kemudian selanjutnya di antara sifat seorang dai adalah dia memiliki sifat hikmah. Nah, hikmah ini kadang kita terjemahkan dengan kebijaksanaan, bijak dalam berdakwah. Yang dimaksud dengan bijak atau memiliki sifat hikmah di sini itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam artian, ya, ketika berdakwah itu, ya, kadang-kadang tadi itu bahwasanya memang hukum asalnya kita senantiasa mengupayakan bisa lemah lembut, tapi kadang-kadang juga membutuhkan yang namanya ketegasan. Nah, kita berlemah lembut pada waktunya, tapi ketika ada yang butuh ditegaskan, maka kita juga tegaskan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Hendaklah engkau menyeru kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, cara yang bijak. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Lalu Allah mengatakan, berfirman, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah menyebutkan 3 hal. Yang pertama adalah hikmah, itu yang asal. Itu yang asal. Tapi keduanya itu juga bagian daripada hikmah sebenarnya. Yang pertama itu tadi adalah dengan mau'izah hasanah, dengan memberikan nasihat yang baik. Kenapa? Karena ada orang yang ketika didakwahi, diberikan nasihat itu sudah cukup bagi mereka. Mereka langsung sadar. Tapi ada orang-orang juga yang tidak cukup dengan itu. Kalau disampaikan ilmu, dia tidak merasa cukup dengannya. Dia butuh untuk lebih daripada itu. Dia kadang-kadang membutuhkan diskusi, dialog, bahkan debat kadang-kadang. Ya, maka itu tidak masalah. Itu adalah bagian daripada metode dakwah. Kalau memang ada orang yang nanti berdiskusi, berdialog, baru mereka bisa menerima yang namanya kebenaran. Itu bagian daripada hikmah dalam berdakwah. كذلك مما ينبغي أن يتصف به الداعية الصبر، فالدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر، أن يصبر على اشتغاله بالدعوة الذي قد يفوت عليه أشياء من الدنيا. كذلك أن يصبر على المدعوين وعدم استجابتهم. الأمر الثالث
أن يصبر على ما قد يلقى في سبيل الدعوة من الأذى، فقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالصبر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال لقمان لابنه: واصبر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Nah. Kemudian selanjutnya di antara karakter seorang dai adalah memiliki sifat kesabaran. Ya, memiliki sifat kesabaran dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat perlu dimiliki oleh seorang dai untuk bisa mewujudkan keberhasilan dalam dakwanya. Karena dakwah ini butuh kesabaran karena kita menghadapi banyak tantangan. Ada 3 bentuk kesabaran yang boleh disebutkan di sini. Yang pertama adalah kesabaran meniti jalan dakwah ini ketika dakwah itu mengharuskan dia mengorbankan banyak urusan dunianya. Kenapa ya sekalian? Karena seorang dai itu ketika dia fokus dengan dakwahnya, maka ketika dia mengutamakan dakwah itu, mungkin saja dia akan mengorbankan begitu banyak peluang-peluang untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Yang seandainya dia tidak berdakwah, mungkin dia bisa fokus pada suatu usaha, misalnya bisnis dan seterusnya, dan dia bisa mendapatkan keuntungan banyak di situ. Tapi karena dia lebih utamakan dakwah itu, maka dia tidak mendapatkan peluang itu, jemaah sekalian. Tapi harus bersabar. Ya. Yang kedua kata beliau, bersabar terhadap para mad'u. Orang-orang yang diajak ke agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua mad'u itu bisa menerima dakwah kita. Maka jangan kita putus asa ketika kita sudah mengajak mereka, kemudian mereka ternyata tidak mengikuti apa yang kita serukan. Itu biasa dalam dakwah. Yang ketiga kata beliau adalah bersabar dalam menghadapi berbagai macam gangguan di dalam dakwah. Ya. Itu sudah sunatullah. Para nabi saja ketika mendakwahkan agama ini mendapatkan begitu banyak tantangan. Apalagi kita, ya. Sekalipun tentang kita dengan mereka ya agak berbeda karena kondisi kita berbeda juga seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak memerintahkan kepada kita untuk bersabar. Yang tadi disebutkan adalah wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hendaklah kalian senantiasa meminta pertolongan dengan sabar dan salat. Karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kemudian juga dalam gangguan pesan yang diperintahkan oleh Luqman kepada anaknya, ya. Luqman memerintahkan kepada anaknya, beliau perintahkan anaknya untuk melaksanakan salat, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian wasbir ala ma asabak, bersabarlah terhadap apa yang menimpa engkau. Sesungguhnya itu adalah perkara yang berat, ya. Termasuk perkara yang berat. Artinya bersabar itu perkara yang berat, tapi kita harus menyiapkan hati kita untuk bersabar dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan untuk bisa istiqamah dalam kehidupan kita. كذلك من صفات الداعية التي ينبغي أن يتصف بها الصلة مع الله، الصلة مع الله بأنواع العبادة.
قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذا القول الثقيل هو حمل الدعوة بين أن مما يعين على حملها الصلاة وقيام الليل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه من طول القيام. Nah. Kemudian selanjutnya di antara karakter seorang dai, kata beliau, adalah seorang dai itu harus memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai juga karena dia alasan sibuk berdakwah kemudian lupa memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru seorang dai itu sangat butuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ibadah dalam agama kita. Beliau menyebutkan tadi di beberapa ayat dari awal surah Al-Muzammil, ya, yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bangun melaksanakan salat tahajud, ya, membaca Al-Qur'an. Kemudian di ayat terakhir disebutkan itu adalah inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan melontarkan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Maksudnya memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah tanggung jawab yang berat. Yang dimaksud dengan perkataan yang berat, tanggung jawab berat di sini adalah mendakwahkan Islam, mendakwahkan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan perkataan yang berat. Ya. Tapi itu bisa menjadi lebih ringan ketika kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. كذلك من الصفات التي ينبغي أن يتصفها بها الداعية التعاون مع إخوانه الدعاة. قال الله تعالى في الآية السابقة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي أوصى بعضهم بعضا بالحق وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على دعوتهم وعبادتهم لله. نعم. Kemudian selanjutnya di antara sifat dan karakter seorang dai adalah ta'awun, ya. Saling tolong menolong, berkolaborasi dengan sesama para dai. Ya. Artinya di sini kalau ada orang atau para dai yang bisa kita ajak kerjasama dalam berdakwah, maka itu lebih bagus dibandingkan berdakwah sendiri. Dan ini merupakan perintah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kita sebutkan sebelumnya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan hadhihi sabili ad'u ilallahi. Inilah jalan saya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana wa manittaba'an. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Maka ungkapan di sini saya dengan orang-orang yang mengikuti saya itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki ta'awun, kerjasama dengan para sahabat. Rasulullah tidak berdakwah sendirian, beliau bersama dengan para sahabat. Maka kalau kita berdakwah dan memungkinkan untuk bersama mengatur strategi dalam dakwah ini, maka itu lebih baik dibandingkan dakwah sendiri. Kemudian di ayat lain
Al-ayah tsaniyah ini apa sih? Al-ayah tsaniyah. Wa ta'awanu ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berta'awun, ya, saling membantu antara satu dengan yang lain dalam hal ketakwaan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah di surat Al-Asr, ya. Ini juga di dalamnya ada isyarat untuk ta'awun dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bi as-sabr. Di sini dikatakan saling menasihati. Berarti kan kalau saling menasihati bukan satu orang. Ya. Ada interaksi, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Ini menunjukkan ada unsur ta'awunnya, ada unsur kerjasama dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. دخل العشاء دخل وقت العشاء يمكن لو توقف هناك بعد الجماعة من الخارج هناك بعد الجماعة من الخارج نعم نتوقف شيخ. نكتفي بهذا لأنه قد حضر وقت الصلاة منذ زمن، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أخوة متحابين مجتمعين على الحق متعاونين على البر والتقوى متواصين بالحق والصبر، وأن يجمعنا دوما على الخير ويجمعنا في الآخرة ووالدينا وكل من له حق علينا في جنات النعيم في الفردوس الأعلى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan tausiah dari beliau, dan beliau menutup muhadharah kita dengan mendoakan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berta'awun, ya, saling tolong menolong dalam dakwah kita ini. Yarhamukallah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan kembali mengumpulkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa naktabi al qadar, fa nadu Allah Subhanahu wa taala an yujzila syekhana wa ja'ala hadhihi al kalimat fi mizani hasanatihi yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah sekalian, kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.